Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hak dan kewajiban di bidang pendidikan. Kelompok kami beranggotakan M. Fikri Kurniawan, Muhammad Adil Rabani, Wahyu Saputra, M. Pasca Indra, Muhammad Taufik Chandra, M. Syadra Syirazi Putra, Zahra Mawaddah Asri, Aditya Alamsyah, Raffi Suafra. Beberapa pokok bahasan kami yakninya, yang pertama adalah landasan hak dan kewajiban di bidang pendidikan. Lalu hak dan kewajiban peserta didik, hak dan kewajiban pemerintah, dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang pendidikan di Indonesia. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak didefinisikan sebagai suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Profesor Dr. Notonegoro mengemukakan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya secara paksa atau tidak. Dalam kewarganegaraan, hak ini berarti negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya, sebagai warga negara yang baik, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai dengan kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau tidak seimbang, bisa terjadi pertentangan yang bisa saja menempuh jalur hukum. Hak dan kewajiban saling berkaitan, karena keduanya merupakan hubungan sebab akibat. Hak akan timbul jika seseorang telah memenuhi kewajibannya. Begitu pula dengan kewajiban yang muncul apabila seseorang memiliki hak. Hak dan kewajiban muncul di setiap aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, perlu disadari bahwa juga terdapat hak dan kewajiban di dalamnya, baik bagi warga negara sebagai peserta didik maupun pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kita lanjut kepada landasan hak dan kewajiban di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dalam bidang pendidikan, hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam beberapa pasal, yang diantaranya adalah Pasal 28C ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lalu ada pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Selain itu, warga negara berhak mendapatkan dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pernyataan ini merupakan bunyi pasal 31 ayat 1 dan 2. Lalu terdapat juga beberapa pasal yang mengatur pemerintah negara selaku penyelenggara pendidikan.
yaitu ada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban negara. Melalui pasal 31 ayat 2, bahkan mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lalu ada pasal 31 ayat 3. Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pasal 31 ayat 5, pemerintah juga harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hak dan kewajiban peserta didik. Hak peserta didik yang pertama adalah berhak mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua adalah berhak memilih pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan yang diinginkannya. Tercantum di dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali. Yang ketiga adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di samping mendapatkan hak-hak pendidikannya, peserta didik juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu yang pertama, wajib mengikuti pendidikan dasar. Tercantum di dalam pasal 31 ayat 2, di mana setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedua adalah setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Lanjut kepada hak dan kewajiban pemerintah. Yang pertama adalah hak pemerintah. Tidak kalah pentingnya adalah peranan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang berupa hak dan kewajiban. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada kewajiban pemerintah. Pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan harus diusahakan oleh pemerintah, mulai dari penyelenggaraan, sarana, ketersediaan, pengajar, bahkan pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memaksa warga negaranya untuk mengenyam pendidikan. Kewajiban pemerintah lainnya diantaranya yaitu yang pertama, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar setiap warga negara. Yang kedua, pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan, yang mana tercantum dalam pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang keempat adalah pemerintah wajib untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat.
sebagaimana yang tergandung dalam pasal 31 ayat 5. Selanjutnya adalah tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang pendidikan di Indonesia. Dalam praktiknya, terdapat banyak sekali tantangan yang harus dihadapi untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan, utamanya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dari segi peserta didik, kondisi geografis masih menjadi kendala terhadap akses pendidik. Dari segi peserta didik, kondisi geografis masih menjadi kendala terhadap akses pendidikan di beberapa daerah. Keterbatasan transportasi juga membuat penduduk terutama yang bertempat tinggal di wilayah 3T harus menempuh perjalanan jauh demi dapat mengenyam pendidikan di sekolah. Walaupun dengan perjuangan panjang dan sulit untuk sampai ke sekolah, pendidikan yang berhasil mereka dapat pun masihlah berkualitas rendah. Buku dan sumber ajar yang tersedia juga sedikit. Dengan keterbatasan itu, mereka berharap pada pemerintah agar terus mengupayakan pemerataan pendidikan ke depannya. Pemerataan pendidikan harus menjadi agenda wajib yang dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Kondisi di Indonesia saat ini, di mana sarana dan prasarana pendidikan masih tampak tidak merata. Hal ini biasanya sejalan dengan kualitas pendidikan yang didapat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar pemerataan pendidikan bisa tercapai. Namun masih saja ada kalangan atau kelompok yang tidak dapat menerima manfaat tersebut. Sama halnya seperti dari segi biaya pendidikan. Walau berbagai kebijakan, subsidi, dan bantuan pemerintah acap kali digelontorkan untuk membantu proses pendidikan masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu, tetapi pada praktiknya masih sering saja terjadi adanya salah sasaran, sehingga masih banyak hak-hak pendidikan yang tidak terpenuhi. Parahnya lagi, dari segi pemerintah, masih banyak masalah korupsi yang dilakukan terhadap dana pendidikan yang masih tidak kunjung habisnya. Masih banyak pengkhianat yang merenggut hak orang lain demi keuntungan pribadi mereka. Mereka tidak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dan malah berbalik arah dan menyejahterakan dirinya sendiri. Ditambah dengan lemahnya sanksi hukum korupsi di Indonesia, membuat para koruptor ini semakin menari di atas kesengsaraan orang lain. Masih banyak tantangan yang perlu dihadapi bangsa ini agar tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas ke depannya. Ini merupakan masalah yang perlu kita hadapi bersama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Pendidikan merupakan aset vital bagi suatu bangsa, karena bangsa yang bermutu tercermin dari bermutunya kualitas pendidikannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.